Jika ada orang di sekitarmu terkena serangan jantung, jangan diam aja ya, karena setiap detik itu begitu berharga. Semakin cepat tindakannya, semakin tepat penanganannya. Pelajari video ini untuk pertolongan pertama serangan jantung. Halo sahabat Silom, perkenalkan saya dengan Dr. Vicky Nanurea, spesialis jantung dan pembuluh darah. Kali ini kita akan membahas tentang pertolongan pertama pada serangan jantung. Tanda serangan jantung yang perlu kamu ketahui, yaitu yang paling sering kan nyeri dada sebelah kiri ya, yang paling sering. Yang paling penting itu sebenarnya OPQ-RST. Jadi, itu onset. Onset itu sangat berhubungan dengan tata laksana kita selanjutnya. Misalnya onsetnya 2 jam, atau 4 jam, atau 12 jam, atau 10 jam, atau 24 jam. Selanjutnya itu P, provocation. Jadi nyeri dada itu muncul karena misalnya aktivitas. Habis itu lanjut dengan Q atau kualitas, quality. Nah, nyeri dada itu bagaimana? Seperti tertekan, tembus ke belakang, tertindih, atau misalnya seperti sesak napas. Habis itu R atau radiation atau penjalaran. Menjalar ke bahu kiri, ke lengan kiri, ke rahang, ke leher, atau menjalar ke ulu hati. Habis itu S atau skala nyeri. Jadi skor nyerinya itu misalnya 0 tidak nyeri, 10 paling nyeri. Jadi kita berada di mana? Di 0K atau di 10. Habis itu T-nya itu timing. Nah, itu apakah nyeri dadanya 20 menit terus-menerus, tidak berkurang dengan aktivitas, tidak berkurang dengan obat di bawah lidah. Nah, disertai dengan gejala lainnya, misalnya sesak napas, mual, muntah, keringat dingin, lemas. Nah, itu semua tanda yang sangat penting kita ketahui untuk berhubungan dengan serangan jantung. Pastinya ya pertama jangan panik ya. Habis itu jangan lupa panggil bantuan. Misalnya menelpon ambulans atau segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan bantuan. Sambil menunggu bantuan tiba atau misalnya tenaga medis tiba, baiknya pasien diposisikan posisi setengah duduk. Habis itu pasien misalnya disandarkan dengan bantal supaya lebih rileks. Habis itu mungkin pasien pakaiannya dilonggarkan. Bila ada oksigen tersedia, bisa diberikan oksigen, bisa diberikan aspirin bila memang tersedia. Nah, itu yang penting pada pasien misalnya yang sadar. Kalau misalnya tiba-tiba pasiennya jatuh ke fase tidak sadar, nah itulah pentingnya kita perlu pemahaman melakukan CPR atau misalnya resusitasi jantung paru, karena itu yang sangat penting dilakukan di fase-fase awal. Jadi pasien posisi terlentang dengan alas yang datar dan keras supaya bisa dilakukan CPR atau RJP. Bagi pasien yang resiko misalnya muntah atau aspirasi, itu posisi bisa dimiringkan ke kiri. Nah, jadi kalau kita bicara tentang golden hour itu ya semakin cepat ditangani, hasil outcome-nya akan lebih baik. Bisa mengurangi mortality rate-nya atau angka kematian dan juga bisa mengurangi resiko kecatatan. Golden hour itu kita berhubungan dengan onset. Nah, kalau onsetnya misalnya kurang dari 12 jam, tata laksana kita beda dengan onset yang lebih 12 jam. Karena kurang dari 12 jam, angka keberhasilannya lebih baik. Tapi jangan nunggu juga 12 jam. Lebih cepat ya lebih baik. Selalu saya sampaikan, jantung jangan tunggu. Masyarakat itu sering menunggu atau menunda. Jadi biasanya mereka ada nyeri dada yang seperti sudah dijelaskan seperti tadi, OPQ-RST. Mereka masih merasa bahwa bukan sakit jantung atau menunda memeriksakan dirinya ke fasilitas kesehatan. Jangan melakukan yang tersering itu, mereka melakukan misalnya kerokan. Habis itu mereka pikir sakit atau biasa mereka pikir tidak ada apa-apa. Akhirnya onset golden hour-nya itu terlewatkan. Jadi jika sudah ada nyeri dada, terutama nyeri dada sebelah kiri yang tadi sudah disampaikan OPQ-RST, jangan menunda untuk segera ke fasilitas kesehatan atau minimal panggil ambulans.
Jadi setelah pasien tiba ya pastinya kan pasti ada pertanyaan dari tim medis, misalnya anamnesa untuk menentukan apakah betul memang nyeri dadanya itu karena serangan jantung. Setelah anamnesa pasti ada pemeriksaan tanda vital atau diikuti dengan pemeriksaan fisis dari head to toe, dari ujung rambut sampai ujung kaki untuk memastikan. Setelah itu pasien akan dilakukan pemeriksaan penunjang, misalnya EKG, lab, ronsen, toraks. Nah, itu EKG kalau bisa dalam waktu kurang dari 10 menit. Nah, karena waktu itu sangat berharga. Nah, setelah itu dokter akan menentukan diagnosanya yang tepat dan tata laksana sesuai dengan yang penyakitnya. Pertolongan pertama untuk serangan jantung sangat penting untuk dipelajari. Setiap detik begitu berharga. Share video ini ke orang-orang kesayangan Anda ya. Salam sehat.